Tanggal 8 yang bersangkutan berserta 2 orang pemain naturalisasi yang U20 juga akan diambil sumpahnya. Januari tinggal menghitung hari, dan PSSI diketahui makin serius untuk mempersiapkan segalanya agar di bulan Maret, timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik demi mimpi ke Piala Dunia. Nah, selain memikirkan soal tim kepelatihan yang masih ada beberapa posisi yang kosong, serta dirtek baru yang kabarnya akan diumumkan akhir Februari mendatang, Pak Erick Thohir diketahui juga masih berfokus untuk terus menambah pemain baru. Ya, menurut info dari Yusa Nugraha di video YouTube terbarunya, setidaknya akan ada 2 nama lagi yang akan diproses paling lambat akhir Februari atau awal Maret mendatang. Nah, 2 nama itu posisinya adalah striker serta kiper, sesuatu yang pastinya membuat publik penasaran. Dan kira-kira siapa 2 pemain yang dimaksud ini? Di satu sisi pun, 3 pemain keturunan oleh Romani, Dion Max, dan Tim Gaipans telah memiliki jadwal pengambilan sumpah WNI pada tanggal 8 Februari mendatang. Kepastian tersebut diungkapkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas. Sebenarnya Supratman tidak secara eksplisit menyebut 3 pemain yang akan dinaturalisasi tersebut. Menteri Hukum itu hanya menjawab pertanyaan soal jadwal pengambilan sumpah WNI oleh Romani, namun dia pun menambahkan bahwa ada 2 pemain timnas Indonesia U20 yang juga akan bergabung. Ya, menyusul kepastian ini diberitakan sebelumnya oleh Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan bahwa Ole Romani takkan mengambil sumpah warga negara Indonesia di Indonesia. Penyebabnya karena jadwal padat Ole Romani bersama sang klub anyar Oxford United. Ya, tapi meski tak mengambil sumpah di Indonesia nantinya, striker Oxford United tersebut sangat antusias dan tak sabar untuk segera membela timnas Indonesia. Bagi Romani, membela tim Garuda menjadi suatu keputusan pribadi, sebab ia mempersembahkan momen itu untuk mendiang sang nenek. Menurutnya ini akan menjadi momen yang spesial dalam karirnya karena bisa bermain untuk timnas Indonesia. Dan kendati masih proses, oleh Romani merasa terhormat karena bisa menjadi bagian dari skuad Garuda. Pasalnya Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki fans yang sangat fanatik dan selalu mendukung penuh timnas Indonesia. Menjadi pemain internasional adalah sebuah kehormatan besar, terutama untuk Indonesia. Ini adalah negara yang sangat besar dan sepak bola di sana juga sangat besar, ujar dia. Ya, manuver PSSI yang terus digencarkan ini memang membuat timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menghasilkan banyak catatan impresif yang menyedot perhatian dari dunia. Dimulai dari kejutan Piala Asia 2023, yang mana timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos hingga ke babak 16 besar. Prestasi tersebut terus berlanjut sampai timnas Indonesia U23 tiba-tiba melangkah jauh ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Padahal skuad Garuda Muda pada saat itu sama sekali tidak diunggulkan, mengingat datang di Piala Asia U23 sebagai debutan. Selain itu, kejutan kembali terjadi ketika tim yang saat itu masih dilatih Sintayong mampu melangkah hingga ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan menariknya bukan hanya lolos, timnas Indonesia pun mampu bersaing dengan kekuatan internasional di Asia seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Sampai laga ke-6 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia ini, Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen grup C dengan raihan 6 poin. Ya, semua prestasi tersebut tidak lepas dari peran besar para pemain keturunan yang akhirnya dinaturalisasi oleh PSSI. Dimulai dari Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Zain Patinama yang akhirnya membuat timnas Indonesia akhirnya terbang tinggi. Lalu para pemain diaspora lain yang punya kualitas mentereng pun akhirnya bergabung dan memperkuat negara tanah leluhurnya, yang mana sebut saja Marten Pas, Nisil Gers, Kelvin Verdong, Kevin Dykes, Ragnar Oratmangun, Tom Hai, dan J.I. Zels. Banyaknya pemain naturalisasi yang bergabung dengan timnas Indonesia ini lantas membuat warga Belanda mulai muak, di mana keresahan ini dituangkan beberapa warga Belanda dalam sebuah artikel footballpremier.nl beberapa waktu lalu. Warga Belanda ternyata benar-benar diambang panik dengan program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI yang membuat timnas Indonesia makin berprestasi.
Mereka bahkan meminta program ini dilarang sebab pemain dilahirkan dan bertumbuh di Belanda sehingga seharusnya tak membela negara lain. Kepanikan ini juga dirasakan oleh Exco PSSI Arya Sinulinga yang kena sindir dari warga Belanda. Dalam kunjungannya ke negeri kincir angin, Arya Sinulinga mengunjungi sebuah toko dan bertemu dengan kasir yang memiliki darah Indonesia. Kasir tersebut mengenali Arya sebagai salah satu petinggi PSSI dan meskipun dengan bahasa Indonesia yang terpatah-patah, kasir itu lalu bertanya, "Ngapain kesini? Mau ambil pemain Belanda lagi? Naturalisasi?" Sontak, anggota Exco PSSI itu terkejut dengan pertanyaan tersebut dan menyadari bahwa isu naturalisasi pemain keturunan di Belanda menjadi perbincangan hangat di sana. Ya, memang Yusa Nugraha yang tinggal di Belanda mengonfirmasi bahwa media-media Belanda seperti ESPN ramai membicarakan topik ini. Ia melihat fenomena ini semakin gencar setelah Patrick Kluivert menjadi pelatih skuad Garuda menggantikan Sintayong. Penunjukan Kluivert menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat Belanda, di mana beberapa netizen Belanda menyoroti rekam jejak Kluivert sebagai pelatih yang dianggap kurang impresif. Selain itu, bergabungnya Alex Pastoor ke dalam tim kepelatihan Timnas Indonesia juga menambah perhatian publik Belanda terhadap perkembangan sepak bola di tanah air. Melihat ini, Arya Sinulinga pun mengatakan bahwa setelah Pastoor bergabung, pembicaraan mengenai naturalisasi dan keterlibatan pelatih asal Belanda semakin meningkat. Program naturalisasi yang dijalankan oleh PSSI bertujuan untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia dengan merekrut pemain-pemain keturunan Indonesia yang lahir dan besar di Eropa, khususnya dari Belanda. Ya, strategi ini didasari pada sejarah kolonial antara Indonesia dan Belanda yang meninggalkan warisan keturunan campuran di kedua negara. Langkah ini telah menunjukkan hasil positif dengan peningkatan performa tim seperti yang terlihat dalam posisi kuat mereka di kualifikasi Piala Dunia. Ya, seperti yang kita tahu, meski ASEA berhasil membawa Indonesia naik 50 peringkat dalam ranking FIFA selama masa jabatannya dan menempatkan tim di posisi ketiga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, namun kendala bahasa menjadi salah satu alasan pergantian pelatih karena Sin tidak fasih berbahasa Inggris, Belanda, atau bahasa lokal sehingga menyulitkan komunikasi dengan para pemain naturalisasi. Dengan kehadiran Kluivert dan juga Pastoor, diharapkan komunikasi dan strategi tim ini dapat ditingkatkan mengingat latar belakang mereka yang serupa dengan banyak pemain naturalisasi. PSSI pun berharap bahwa dengan kepemimpinan baru ini, skuad Garuda dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi termasuk lolos ke Piala Dunia. Nah, di satu sisi dari itu diketahui kalau pembentukan tim kepelatihan skuad Garuda memang masih belum selesai. Padahal dikabarkan bahwa selain 3 nama asisten dari Belanda, terdapat juga 2 asisten lokal yang bakal membantu Coach Patrick di era baru ini. Dan berbicara soal asisten lokal, sepertinya teka-teki ini mulai terungkap, di mana nama yang digadang bakal menempati pos tersebut diketahui baru tiba di tanah air. Ya, sebelumnya Pak Erick Thohir memberikan 10 nama pelatih lokal untuk diseleksi oleh Patrick Kluivert dan dari 10 nama itu 2 diantaranya akan dipilih Kluivert sebagai asisten pelatih di Timnas Indonesia. Sejauh ini ada 3 nama kencang yang dirumorkan mengisi 2 slot tersebut, yakni Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti, dan juga Nova Rianto. Dan terbaru di akun Instagramnya @kurniawankana, pelatih 48 tahun ini tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari Rabu 29 Januari kemarin. Selintas tak ada yang aneh ketika Kurniawan Dwi Yulianto memutuskan pulang ke tanah air mengingat Indonesia merupakan negara asalnya. Namun spekulasi muncul ketika sejumlah staf di Como 1907 mengucapkan selamat dan berharap Kurniawan Dwi Yulianto sampai di Indonesia dengan selamat. Hal itu seakan menandakan Kurniawan meninggalkan jabatan staf pelatih Como 1907 Primavera demi jabatan baru. Nah, dari ini jika Kurniawan Dwi Yulianto benar dipilih oleh Patrick Kluivert, hal itu memang tidak mengherankan. Ia sekira 3 tahun lamanya menjadi staf pelatih Como Primavera dan Como 1907 wanita sehingga berpengalaman menangani pemain-pemain Eropa. Mantan penyerang Timnas Indonesia ini juga pernah bekerja sama di tim Primavera bersama pelatih tim senior Como 1907 saat ini, Cesc Fabregas. Tak sampai di situ, Kurniawan Dwi Yulianto juga pernah menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia dan juru taktik klub Liga Super Malaysia, Sabah FC. Tentu jika benar ia merupakan asisten pelatih lokal yang bakal mendampingi Coach Patrick nanti, bukan tak mungkin jajaran tim kepelatihan era baru ini menjadi tim kelas Eropa yang bakal menukangi skuad Garuda.